Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian online malam ini, rahimani wa rahimakumullah. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat di malam hari ini. Kita bisa Allah beri waktu luang untuk mengikuti kajian malam ini. Insya Allah pembahasan di malam ini seputar fikih keluarga dengan tema ketika suami selingkuh. Insya Allah akan dikupas tuntas oleh Ustaz Agus Andrianto LC. Insya Allah kita mulai. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari semua mara bahaya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kita, yang telah memberikan contoh-contoh di dalam kehidupan nyata, terutama berkaitan dengan masalah keluarga. Kami memberikan materi judul pada kesempatan malam hari ini dengan judul ketika suami selingkuh. Nah, ini memang judul ini menentukan. Padahal tidak harus suami yang berselingkuh, bisa jadi istri juga berselingkuh. Dan selingkuh sendiri ini kami lihat di Kamus Besar Indonesia bahwa selingkuh ini memiliki dua makna. Bisa berarti zina, dan itu yang paling besar. Tapi juga selingkuh bisa bermakna hanya kedekatan, tetapi tidak sampai ke level perzinahan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuatu yang sudah sunnatullah. Kalau kita hidup di dunia ini, isinya adalah ujian. Bahkan ujian ini tidak harus yang miskin saja, ujian yang tidak enak. Bahkan ujian yang enak juga merupakan ujian.
orang miskin atau orang yang sedang diuji dengan ketidaknyamanan agar mereka bisa bersabar, dan orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, ini ujiannya adalah apakah mereka bersyukur dengan menggunakan nikmat Allah itu untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya justru mereka mendapatkan nikmat lalu mereka dengan nikmat Allah tersebut melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ujian-ujian yang kita hadapi ini sangat bermacam-macam. Ujian manusia sangat bermacam-macam. Nah, salah satunya adalah dalam keluarga. Ini sering banyak terjadi kasus-kasus tentang Allah Subhanahu wa taala uji salah satu dari pasangan atau dua-duanya dengan ujian yang merupakan ujian bagi keluarga. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka ketika kita menganggap bahwa semua ujian, maka kita harus bisa mengarungi ujian tersebut dengan dua hal. Kita akan bersabar dengan ujian tersebut, ataukah kita bersyukur dengan ujian tersebut. Nah, kedua-duanya ini adalah merupakan ciri khas bagi seorang muslim. Ketika diuji dengan ketidaknyamanan, dia bersabar, dan ketika dia diuji dengan sebuah kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya baik untuk orang-orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, materi kita ini adalah materi yang bisa terjadi kepada siapapun. Khususnya orang-orang yang sudah memiliki pasangan hidup. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu, karena kita ini makhluk yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu. Dan nafsu itu kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nafsu ini senantiasa menyuruh untuk kejahatan. Jadi siapapun, mau dia orang yang berilmu, orang awam, atau ustadz sekalipun, pasti dia memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan nafsunya. Illa man rahima rabbi, kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, di antara kita ini pasti memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan atau keburukan. Sebagaimana Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya nafsu ini, nafsu manusia ini akan senantiasa mengajak manusia pada kejelekan. Maka orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dapat selamat, atau orang-orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nafsu tersebut dia bisa tahan dan tidak melakukan kemaksiatan
kemaksiatan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, apalagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan kutiba ala ibnu Adam, kutiba ala ibni Adam. Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada manusia, anak cucu Adam, minaz zina, dari perbuatan zina. Mudrikun dzalika la mahalata. Dan itu sesuatu yang pasti akan terjadi, tidak bisa tidak. Jadi semua anggota tubuh manusia ini, anak cucu Adam ini pasti memiliki, Allah takdirkan dia memiliki kecenderungan untuk berbuat zina. Maka Rasulullah mengatakan fal ainani zinahuma nadhar. Kedua mata ini zinanya adalah melihat. Zinanya mata adalah melihat. Jadi orang berzina, zina ini tidak harus makna secara khusus, tapi zina secara umum, maka seluruh anggota kita bisa melakukan zina. Zinanya mata adalah dengan melihat, melihat yang haram, melihat yang aurat orang lain. Ini zinanya mata. Wal udhunani zinahuman istima'. Dan kedua telinga itu juga zinanya mendengar. Mendengar kemaksiatan, mendengar hal-hal yang buruk, itu adalah zina, perbuatan zina. Tapi zina di sini bukan bermakna zina secara khusus. Ini zina secara umum, yaitu maksiat. Wal lisanu zinahumal kalam. Dan zinanya lisan adalah berbicara. Berbicara kotor, berbicara yang porno, dan lain sebagainya. Wal yadu zinahal batsh. Dan tangan itu zinanya adalah dengan menyentuh. War rijlu zinahal khuta. Dan kaki ini zinanya adalah dengan melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Sedangkan hati juga bisa berbuat zina. Sedangkan hati zinanya adalah dengan menginginkan atau berangan-angan. Nah, yang terakhir ini puncak daripada zina. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu. Nah, di sini kemaluanlah yang akan menentukan dia akan membenarkan atau mengingkari dari semua anggota tadi. Jadi begitu kemaluan ini mengikuti apa yang dilakukan oleh kaki, yang dilakukan oleh mata, yang diinginkan oleh hati, yang diraba oleh tangan, kemudian kemaluan endingnya adalah mengiyakan, maka dia telah masuk ke dalam perbuatan zina. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatan zina dengan perbuatan yang sangat-sangat keji. Yang sangat-sangat keji. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang zina itu dengan sebuah ungkapan innahu fahisyah. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Janganlah kamu mendekati. Di sini kata-kata mendekati jangan diartikan kalau berzina tidak apa-apa. Karena yang tidak boleh mendekati. Ini keliru. Kalau mendekati tidak boleh, maka melakukannya itu lebih tidak diperbolehkan. Dan kenapa Allah mengungkapkan
menyebutkan mendekati tidak boleh, ini menunjukkan bahwasannya orang ini harus betul-betul meninggalkan semua hal-hal yang menjerumuskan pada perzinahan. Jadi kalau misalkan kita bilang jangan makan, berarti intinya kalau tidak makan ya sudah, itu selesai, sesuai. Tapi kalau jangan mendekati, ini apapun yang menghantarkan pada hal tersebut maka tidak diperbolehkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zina ini larangannya dengan menggunakan lafaz wala taqrabu. Jangan mendekati. Jangan mendekati. Mendekati saja itu tidak boleh. Maka semua jalur-jalur, semua pintu-pintu yang ada dan akan masuk di situ sebuah perzinahan, maka Islam pasti mengharamkan. Maka dari ayat tadi muncullah tidak boleh berdua-duaan. Kenapa? Karena itu pintu masuknya zina. Tidak boleh membuka aurat di depan yang bukan mahramnya. Kenapa demikian? Sering orang-orang liberal mengatakan yang masalah itu bukan buka auratnya, tapi matanya. Nah, dalam Islam kita tidak boleh mendekati. Maka semua pintu-pintu, selain mata juga harus menundukkan pandangan, tetapi aurat juga harus dijaga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina karena dia adalah perbuatan keji. Bapak Ibu, di situ menggunakan lafaz fahisyah. Fahisyah secara bahasa itu artinya keburukan, kejelekan, tapi yang paling parah. Jadi keburukan itu ada, kejelekan itu bertingkat-tingkat. Jelek itu ada tingkatannya. Nah, kejelekan yang paling jelek itu fahisyah. Kejelekan yang paling jelek itu adalah fahish. Jamaknya fawahish, yang artinya kejelekan. Maka kalau secara bahasa kejelekan atau kejelekan ini merupakan kejelekan yang paling atas, maka ini sudah keluar dari fitrah manusia. Maka kejelekan yang paling atas itu sudah otomatis semua manusia, mau dia mukmin atau mau dia kafir atau dia fajir, itu secara fitrah itu pasti mengetahui kalau ini perbuatan tidak baik. Kalau ini perbuatan tidak baik. Nah, itu yang disebut dengan fahisyah. Maka coba kita perhatikan di dalam firman Allah ketika menyebutkan kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut yang melakukan homoseksual. Allah menyebutkan waluton idh qala liqaumihi atatuna al-fahisyah. Dan kami mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Maka tatkala Nabi Lut mengatakan innakum la ta'tuna al-fahisyah. Mengapa engkau mengerjakan perbuatan fahisyah? Kenapa disebut fahisyah? Padahal itu homoseksual. Karena itu sudah sangat-sangat keburukan yang paling
besar. Dan itu tidak bisa dicerna oleh orang yang berakal sehat. Maka di sini disebut dengan fahisyah. Begitu juga dengan zina. Zina Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Janganlah kamu mendekati zina karena zina juga termasuk fahisyah. Allah juga menyebutkan tentang larangan menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah atau ibu tiri. Di zaman jahiliyah, ibu tiri itu bisa dinikahi. Lalu Allah Subhanahu wa taala larang menikahi ibu tiri. Dan menikahi ibu tiri itu disebut oleh Allah fahisyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf." Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian kecuali yang sudah terlanjur di masa yang lalu. Innahu kana fahisyah. Karena perbuatan menikahi ibu tiri ini merupakan perbuatan yang fahisyah. Perbuatan yang keji. Perbuatan yang buruk. Nah ini Bapak Ibu yang muliakan, zina Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah merupakan kekejian yang terbesar. Sebuah keji yang sangat besar. Dan akan kita sebutkan nanti dampak-dampak daripada perbuatan zina. Efek-efek domino yang terjadi jika salah satu pasangan melakukan perbuatan zina. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, karena ini dosa yang sangat besar, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan zina ini digandengkan dengan perbuatan syirik dan membunuh. Ini menunjukkan bahwasanya ini termasuk bagian daripada dosa-dosa besar. Nah, karena ini dosa yang besar dan berdampak sangat buruk, baik kepada pelakunya, baik kepada keluarganya, baik kepada masyarakatnya. Karena ini efek domino yang sangat besar, maka Islam pun memberikan hukuman yang tidak main-main. Ingat Bapak Ibu, tidak ada hukuman di dalam Islam di dunia melebihi zina. Kalau orang mencuri, paling yang dipotong tangannya. Orang yang bunuh paling penggal kepalanya. Kemudian yang lainnya paling dicambuk. Tapi kalau zina, dan ini khusus bagi orang yang muhsan ini yang sudah pernah menikah atau yang masih atau memiliki pasangan suami istri yang sah, Allah Subhanahu wa taala membuat satu hukum yaitu dengan hukuman rajam. Dan ini hukuman yang tidak ada bandingannya dengan hukuman yang lain. Rajam ini dipendam badannya di tanah sampai lehernya. Kemudian setiap orang yang lewat ini melempar batu di kepalanya sampai mati. Sampai mati. Nah, tidak ada di dalam hukum apapun hukuman atas sebuah dosa melebihi hukuman
zina. Tidak ada hukuman yang lebih berat daripada hukuman zina. Nah, Bapak Ibu yang kemuliakan, maka patut kita bahas dalam kesempatan malam hari ini ketika ada seseorang pasangan yang melakukan zina di luar pasangannya, atau tentu zina di luar pasangannya. Bagaimana di dalam Islam menyikapi hal-hal semacam ini? Kenapa bisa terjadi adanya perzinahan? Kalau kita lihat di masyarakat, perselingkuhan ini banyak sekali. Banyak sekali penyebabnya. Kenapa orang bisa selingkuh? Ya tadi, di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Nah, di sini juga banyaknya sebab-sebab yang menyebabkan seseorang ini berbuat sampai pada tingkat perzinahan. Nah, Bapak Ibu, kembali pada masalah selingkuh kita. Kita sebutkan ketika suami selingkuh. Ketika suami selingkuh. Nah, yang kami maksud selingkuh di sini adalah selingkuh sampai ke taraf perzinahan. Karena ada mungkin selingkuh hanya jalan bareng, hanya SMS-an atau WA atau telepon-teleponan saja. Meskipun ini sama-sama haram, sama-sama hukumnya adalah tidak boleh, tetapi yang kita bahas adalah maksudnya adalah selingkuh yang sampai pada taraf dia melakukan hubungan badan. Nah, Bapak Ibu yang kemuliakan, ada sebab-sebab yang utama dalam keluarga. Kalau kita lihat tujuan daripada pernikahan itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pernikahan itu sebagai litaskunu ilaiha. Intinya adalah supaya orang itu menjadi tenang. Maka kalau ada keluarga yang tidak tenang, berarti ini ada sesuatu. Karena hukum asal orang menikah itu pasti tenang. Lebih tenang daripada jomblo. Itu sudah aslinya. Aslinya hukum menikah itu adalah tenang. Nah, kalau ada pernikahan yang kok tidak tenang, berarti ada sesuatu. Entah itu suami yang tidak melaksanakan kewajibannya, atau istri yang mengabaikan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya. Kalau dua-duanya ini melakukan kewajibannya masing-masing, pasti tidak ada yang namanya perselingkuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasun lahun." Hunna, mereka itu, para istrimu, para istri, adalah libasul lakum. Para istri itu adalah pakaian bagi kalian para suami. Orang kalau disebut pakaian, pasti kebutuhan. Pasti itu sebuah kebutuhan orang memakai pakaian. Maka kalau sampai ada suami tidak butuh istri, atau sebaliknya, istri tidak butuh suami, maka ini akar permasalahan. Misalkan, saya tidak butuh istri saya bisa jajan di mana saja. Maka ketika suami tidak lagi butuh istrinya,
tidak lagi membutuhkan istrinya, maka disinilah pintu masuknya perselingkuhan. Demikian juga dengan istri. Ketika istri tidak membutuhkan suami, saya sudah kerja sendiri, tanpa suami pun saya bisa hidup, tapi saya bisa menghidupi diri saya dan anak saya. Ngapain saya butuh suami? Maka ketika istri sudah ada rasa tidak butuh dengan suami, maka disinilah akan muncul pintu-pintu perselingkuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hunna libasun lakum. Istrimu, mereka itu adalah pakaian bagi kalian. Yang dimana kita laki-laki pasti membutuhkan. Wa antum dan kalian para suami libasun lahun adalah pakaian bagi mereka. Artinya istri pun harus butuh suami. Ini kuncinya. Jadi kalau ada istri beranggapan saya bisa hidup tanpa suami, maka ini hati-hati. Atau si suami mengatakan saya tanpamu saya bisa. Itu pun hati-hati. Ini akan muncul benih-benih untuk melakukan perzinahan dengan cara selingkuh. Kenapa? Karena tujuan aslinya adalah suami ini membutuhkan istri dan istri pun membutuhkan suami. Kalau dua-duanya membutuhkan, maka seperti kalau kita butuh. Kalau kita sudah butuh, sudah menginginkan, maka tidak ada lagi yang kita harapkan dari yang lainnya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, selain itu, sebab yang utama, sebab utama dari kebanyakan seseorang itu melakukan perselingkuhan. Kenapa kami sebutkan di judul adalah suami yang selingkuh? Karena yang paling banyak terjadi adalah di kalangan suami. Bukan berarti istri tidak ada. Nah, cuma untuk wanita melakukan selingkuh ini mungkin bisa dia akan berpikir 1000 kali. Kecuali kalau dia sudah pikirannya sudah tertutup, mungkin dia akan melakukan. Tapi kalau laki-laki tidak. Dan laki-laki kalau berselingkuh, mungkin si wanita atau istri ini lebih mudah untuk memaafkan. Kalau wanita kok sampai suaminya nangis-nangis, minta maaf, terus pokoknya sampai pokoknya tobat, minta maaf dan lain sebagainya, wanita ini orangnya tidak tegaan. Maka lebih banyak suami yang selingkuh, istri bisa memaafkan, bisa memaklumi, bisa menerima kembali. Tapi kalau sebaliknya, kalau ada istri yang selingkuh, ini laki-laki tidak mudah. Ada istri yang selingkuh, tidak mudah laki-laki untuk memaafkan istrinya. Meskipun di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang melaporkan kepada Rasulullah SAW kalau istrinya selingkuh. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mendapati istriku
di dalam rumah, di dalam kamar bersama laki-laki lain. Terus Nabi mengatakan, apa yang mau kamu lakukan? Kata Nabi, Nabi katakan, ya kalau kamu mau ceraikan, ceraikan saja. Tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, tapi saya masih cinta sama istri saya. Saya masih cinta sekali dengan istri saya. Ya kata Nabi, kalau kamu masih cinta, ya sudah. Kamu maafkan dia. Kamu maafkan dia. Nah ini, Bapak Ibu yang muliakan, meskipun ada laki-laki yang bisa memaafkan ketika istrinya berbuat fahisyah, berbuat zina. Tapi pada dasarnya, laki-laki inilah yang memiliki kemungkinan banyak kesempatan dan yang terjadi di masyarakat perselingkuhan, yaitu dari kalangan kaum laki-laki. Meskipun tidak menutup kemungkinan wanita atau istri juga demikian. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, kenapa bisa terjadi seseorang melakukan hal tersebut? Penyebab intinya adalah mereka jauh dari agama, tidak punya ilmu, tidak memiliki ilmu agama. Nah ini makanya di samping orang itu mau menikah harus memiliki persiapan harta, tapi jauh yang lebih penting dari itu adalah suami istri itu harus punya ilmu agama. Karena banyak sekali masalah-masalah di dalam keluarga yang kadang-kadang mereka tidak tahu. Ini pasangan-pasangan baru ini, mohon maaf. Ketika mungkin dia hanya belajar, suami cuma belajar akadnya tak. Yang penting dia hafal, aku terima nikahnya. Tapi setelah akad, apa yang dia lakukan? Kemudian setelah itu apa yang dia lakukan lagi? Kemudian bagaimana dia sebagai kepala rumah tangga di situ? Dan ini tidak sedikit pasangan-pasangan muda yang menikah tapi tidak punya ilmu agama. Sehingga apa? Banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam keluarga yang terjadi dan dia tidak mengetahui. Dan ini paling banyak kami dapatkan. Seperti misalkan banyak orang yang tidak tahu tentang masalah talak. Kami sering kebingungan menjawab. Ketika ada seorang laki-laki, Ustaz, saya lupa, saya sudah berapa kali menceraikan istri saya. Dan saya baru tahu kalau cerai itu cuma 2 kali toh. Nah, ini kita mau jawab bagaimana? Masuk bilang, loh kamu masuk nggak tahu kalau talak itu cuma 2 kali. Nah ini penyebab utama adalah karena suami dan istri jauh dari agama. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu agama, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut hanya kepada Allah adalah ulama, orang yang tahu agama. Orang yang tahu agama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadinya perselingkuhan ya, kenapa? Dia tidak takut pada Allah. Dia nggak takut kalau Allah itu melihat. Dia kira dengan dia menyembunyikan hubungan gelapnya di handphone, dengan nama samaran, atau dengan tidak diberi nama, atau langsung dihapus dan lain sebagainya, dia anggap dia aman. Tidak ada yang tahu. Padahal kita tahu Allah basir,
Allah Maha melihat. Lalu kita juga tahu Allah alim. Allah Maha mengetahui. Allah sami', Allah Maha mendengar. Nah, kalau dia punya ilmu bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, maka dia tidak akan berbuat sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang muliakan, pokok permasalahannya adalah coba ketika terjadi seperti ini, suami istri harus memiliki ilmu agama. Karena dengan ilmu agama, tentu mereka memiliki batasan-batasan yang harus dilakukan dan batasan-batasan yang tidak boleh untuk dilakukan. Dan Allah pun memberikan janji. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan di dunia ataupun di akhirat, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Maka agama ini merupakan solusi. Maka kalau negara kita ini mohon maaf malah akan mengurangi jam agama. Bahkan agama saya nggak tahu Indonesia akan jadi seperti apa. Jadi penyebab pertama yang paling umum adalah kenapa terjadinya perselingkuhan dari suami maupun istri, karena mereka jauh dari agama, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan Ustaz? Bukankah ada Ustadz atau kiai yang juga terjerumus dalam perselingkuhan? Loh, benar. Kalau mereka saja mudah tergoda, apalagi yang tidak tahu agama. Dan kita tidak menafikan. Kita tidak bisa menafikan. Godaan mereka juga sangat besar sekali. Tapi kalau orang yang alim saja bisa terjerumus, bisa dibayangkan bagaimana kalau dia orang awam. Nah, ini yang harus diperbaiki dalam keluarga adalah suami istri harus belajar tentang ilmu agama. Termasuk ilmu di dalam berkeluarga. Yang kedua, tabarruj. Banyaknya wanita yang keluar dari rumah dengan tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat. Artinya banyak wanita yang tidak menjaga kehormatan. Kita tahu Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis bahwasanya inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Rasulullah sudah menyatakan sesungguhnya fitnah yang terjadi di Bani Israel adalah dari wanita. Jadi godaan laki-laki yang paling berat. Mungkin kalau korupsi, mungkin dia bisa tahan. Laki-laki yang punya iman, insya Allah dia bisa tahan. Ketika dia digoda untuk mencuri, dia mungkin bisa tahan. Tapi yang paling berat bagi umat Rasulullah SAW dan umat-umat terdahulu adalah kalau godaannya sudah masuk pada wanita. Maka Rasulullah mengatakan, Inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya cobaan yang terberat bagi Bani Israel itu masalah wanita. Maka ketika wanita godaannya di luar ini semakin merusak, maka akan sangat mudah sekali terjadinya perselingkuhan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah 14 abad tahun yang lalu mengatakan waqorna
fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Hendaklah wanita ini banyak-banyak untuk diam di rumah. Sebaik-baik tempat wanita adalah diam di rumah. Kalau seandainya keluar, maka janganlah bertabarruj. Janganlah dandan dengan dandan yang seperti orang jahiliyah. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad, beliau mengatakan, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat. Siapa saja wanita yang keluar rumah, kemudian dia memakai parfum, memakai minyak wangi, summa marat ala qaumin, lalu dia jalan di tengah laki-laki, liyajidu rihaha, kemudian orang tersebut mencium baunya, bau parfum wanita, maka Nabi mengatakan fahiya zaniyah, maka dia adalah wanita pezina. Maksudnya adalah dia wanita yang membuat laki-laki ini berpikir untuk berbuat zina. Maka wanita ketika harus keluar rumah, maka tidak boleh memakai wangi-wangian yang mengandung, yang membuat laki-laki ini tertarik. Jangankan pakai wangi-wangian, tidak usah pakai wangi-wangian aja, orang laki-laki sudah banyak yang tertarik. Apalagi ditambah dengan wajahnya cantik, dan kemudian ditambah dengan wangi. Maka ini akan membuat setan-setan itu akan berkerumun untuk menggoda laki-laki. Dari sahabat Abul Ahwas, dari sahabat Abdullah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu auratun. Wanita itu aurat. Aurat ini sesuatu yang tidak harus ditutup, tidak boleh diumbar. Wanita ini aurat. Fa'idha kharajat, ketika wanita itu keluar, istashrafaha syaitan. Maka syaitan itu akan memperindah. Maka ketika wanita jalan, jangankan yang buka-bukaan, wanita berhijab saja. Saya sampai mungkin setahun yang lalu membaca sebuah artikel, ada orang yang ketika melihat wanita bercadar, itu justru malah dia sangat bernafsu. Coba bayangkan, dia melihat yang bercadar itu malah bernafsu. Apalagi kalau dia membuka auratnya. Maka setan akan membuat bayangan-bayangan yang tidak karuan. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang muliakan, membuat atau penyebab utama dari terjadinya perselingkuhan adalah kita, khususnya kaum laki-laki ini, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ini bukan berarti harus nunduk terus, tidak. Ini orang terlalu, cara memahaminya terlalu dangkal. Menundukkan pandangan artinya adalah ketika ada sesuatu yang itu berupa kemaksiatan yang akan membuat dia terjerumus pada kemaksiatan, maka dia tundukkan. Dia tundukkan pandangannya dari pandangan-pandangan yang haram. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, beliau bersabda, iyyakum wal julus fit turuqat. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Ini Rasulullah menegur kaum laki-laki. Janganlah, ini yang suka ya, cangkruan di jalan, di pos ronda. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Kemudian faqalu ma lana buddun. Ya Rasul, ini kebiasaan kami.
kami bersengkrama, kami ngobrol-ngobrol ya di sini. Qala fa idza abaitum illal majalis fa'tu tariq haqqaha. Jikalau kamu tidak mau meninggalkan majelis seperti itu, maka berilah haknya orang yang jalan. Beri haknya orang yang jalan. Apa haknya orang yang berjalan? Yang pertama, qala ghaddul basar. Kalian yang sedang ngobrol tidak boleh melihat-lihat, harus menundukkan pandangan. Wa kaful adza, dan menyingkirkan gangguan. Ya, tidak boleh kamu bersiul-siul, menggoda. Kemudian waraddus salam. Kalau dia mengucapkan salam, maka jawab salam. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada sesuatu yang ma'ruf aja, kalau ada yang mungkar dicegah. Maka Bapak Ibu muliakan, semakin kita ini menundukkan pandangan kita, khususnya laki-laki maupun wanita, maka akan semakin pintu-pintu syaitan ini akan tertutup. Tapi semakin kita terbuka, maka semakin akan mudah sekali syaitan ini akan memperdaya kita. Bapak Ibu yang muliakan, kadang-kadang seorang suami ini ada sebuah istilah yang disebutkan dalam mengatakan idza kathural masas dha'ufal ihsas. Kalau orang ini sering bersentuhan, orang sudah sering, maka dha'ufal ihsas. Sensitivitasnya jadi lain. Nah ini yang kemudian suami ini biasa lihat istri mungkin biasa. Tapi kenapa melihat istri biasa? Karena dia di luar melihat yang lain. Ketika suami di luar dia pandangannya tidak dijaga, pandangannya diumbar dengan yang haram, maka dia akan kehilangan kenikmatan yang halal. Itu sudah hukuman Allah. Sudah hukuman Allah Subhanahu wa taala ketika dia umbar pandangannya di luar yang halal, maka yang halal jadi tidak menarik lagi. Akhirnya apa? Akhirnya ya dia merasa di rumah biasa-biasa. Padahal tidak. Padahal tidak. Kemudian penyebab yang paling umum di masyarakat kita yang keempat terjadinya perselingkuhan adalah tidak menjaga sebab-sebab dari perzinahan. Tadi sudah kita sebutkan, Allah sebutkan wala taqrabu. Wala taqrabu, jangan mendekati. Maka semua jalur-jalur, semua kemungkinan-kemungkinan yang akan menuju pada perzinahan itu harus ditutup rapat-rapat. Contoh pacaran. Jadi jangan dianggap, wah saya insya Allah tidak akan zina. Jadi kalau cuma pacaran tidak akan zina. Oh jangan gitu. Maka ada penyair Arab, dia mengatakan, wa alqu fil yammi malfulfan aidi. Ketika itu ada orang di tengah laut, diikat tangannya. Diikat tangannya. Kemudian dia dilemparkan ke laut, dijoroke. Dijatuhkan ke laut. Tapi sebelum dia joroke, itu dia pesan. Dia berpesan. Hati-hati ya, jangan sampai tenggelam, jangan sampai basah. Bagaimana mungkin? Dia tangannya diikat,
kakinya diikat, dilemparkan ke laut, kok pesennya jangan sampai basah. Nah, demikian juga dengan orang tua yang membolehkan, bahkan bangga ketika anak putrinya itu dibawa laki-laki pada malam minggu, dia bangga, dia senang, dia tidak marah, atau bahkan dia malah bersyukur, atau bahkan kalau anaknya tidak punya pacar, dia merasa gelisah. Maka ini yang terjadi. Dia seperti anaknya ini diikat dengan tali tangan dan kakinya, kemudian dimasukkan ke air, terus pesannya jangan sampai basah. Artinya kamu pacaran boleh, tapi jangan sampai zina ya. Apa ada jaminan? Tidak. Gimana dia pacaran keluar? Bapak ibunya tidak tahu. Maka yang keempat adalah karena tidak menjaga pintu-pintu masuk perzinahan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, ala yakhluwanna rajulun bimra'atin la takhillu lahu fa inna thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang berdua-duaan, laki-laki dan perempuan, yang bukan mahramnya, kecuali yang ketiga itu syaitan. Jadi kalau ada dua orang, laki-laki sejoli dan perempuan, dia berdua-duaan ngobrol di kebun, ngobrol di mungkin pinggir pantai, maka yang ketiga adalah syaitan. Syaitan ini luar biasa. Dia itu sudah jobnya dia supaya bagaimana dia terjerumus pada perzinahan. Kemudian yang kelima, ini yang perlu dipertimbangkan juga, adalah ketika wanita tidak lagi banyak aktivitasnya di rumah, tapi banyak aktivitasnya di luar rumah, sehingga suami ketika pulang istrinya tidak ada, maka dia tidak merasa tadi apa yang dia butuhkan tidak ada. Begitu juga dengan istri. Wanita ketika keluar rumah, di kantor yang kantornya ini campur baur laki-laki, ini akan berat sekali. Ini akan berat sekali. Kami sering waktu di pondok di Jogja, sering kami lihat kalau jam-jam istirahat jam 1, itu kami lihat Bapak Ibu satu kantor dinas itu boncengan pakai motor makan di Mbah Cemplung, kadang rombongan satu mobil, laki-lakinya 3, perempuannya 4. Nah kalau seperti ini, pintu-pintu seperti ini dibuka lebar-lebar, maka akan mudah sekali terjadi. Atau dalam orang Jawa mengatakan waiting tresno jalaran seko kulino. Kalau dia suaminya kemudian dilalahnya suaminya ini bermasalah, suaminya tidak perhatiannya kurang, suaminya kasar kepada istrinya, suaminya pendapatannya kecil, suaminya ini dan ini. Lalu dia curhat kepada laki-laki satu kantor atau laki-laki temannya. Lalu kemudianlah muncul empati, lalu kemudian curhat kemana-mana. Nah, ini awalnya hanya sekedar curhat, maka lama-lama bisa menjadi perselingkuhan. Maka
Salah satu penyebabnya adalah karena wanita banyak aktivitas di luar rumahnya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh suami yang selingkuh atau istri yang selingkuh akan berdampak sangat buruk terhadap dirinya dan keluarganya. Karena zina itu akan memiliki dampak yang sangat besar. Bahkan zina itu bisa berakibat kepada anggota keluarga yang tidak bersalah. Anggota keluarga yang tidak bersalah. Zina juga akan membuat kehormatan dirinya hancur. Zina juga akan membuat orang itu malas untuk beramal saleh. Itu berzina. Maka hati-hati dengan masalah perzinahan ini, banyak sekali dampaknya. Apa dampak-dampak daripada zina? Dampak daripada perzinahan. Satu, kalau sampai dia memiliki anak. Kalau sampai dia memiliki anak, maka anak hasil zina ini itu adalah tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Anak ini tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Jadi anak hasil zina itu tidak bisa binnya bin bapaknya. Ini berlaku bagi pasangan yang sudah menikah lalu berzina dengan laki-laki lain atau ini berlaku kepada orang yang belum menikah. Ini hati-hati. Kenapa? Karena anak yang lahir dari hasil tidak ada ikatan akad nikah yang sah, maka anak itu tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Nah, kalau dia dinisbatkan apa ininya? Kalau dia dinisbatkan kepada ayahnya, maka ancaman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan barang siapa yang menisbatkan anak yang bukan anaknya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Berarti boleh digugurkan? Tidak boleh. Karena anak ini tidak salah. Yang salah adalah orang tuanya. Tapi ketika anak ini lahir, maka anak ini tidak bisa dinisbatkan binnya kepada ayahnya. Meskipun dia adalah ayah biologis. Tapi tidak bisa disebut dengan ayah syar'i. Dan ini berdampak kepada nanti ketika anak ini menikah. Ketika orang tuanya meninggal, ahli waris. Itu tidak dapat. Anak hasil zina, anak yang hamil duluan, maka anak ini ketika ayahnya meninggal, dia tidak punya hak waris. Kenapa? Karena dia bukan ayahnya. Meskipun dia darah dagingnya, tapi dia bukan ayahnya. Tidak dapat warisan. Tidak bisa menjadi wali nikah. Tidak bisa menjadi wali nikah. Jadi kalau anak ini sampai anak perempuan, maka tidak bisa menjadi wali nikah ayahnya. Siapa walinya? Walinya adalah hakim, KUA. Dan rata-rata, mohon maaf, yang terjadi sekarang adalah orang tua merahasiakan, saat anaknya nikah merahasiakan, seolah-olah dia adalah anaknya kandung, sehingga yang jadi wali nikah adalah ayahnya. Padahal dia bukan ayahnya. Nah ini efek domino yang sangat berat sekali. Dan ini akan membuat seolah-olah, oh kok anaknya yang jadi korban? Enggak. Anak ini sebagai dampak saja. Yang salah tetap adalah orang tuanya. Kalau anaknya sangat tidak ada salah. Makanya Rasulullah mengatakan,
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu fitrah. Dia tidak punya bawa dosa. Tapi yang dosa adalah kedua orang tuanya. Tapi hukum fikihnya seperti itu. Belum lagi nanti ketika, apalagi ketika dia selingkuh, kemudian si wanita ini minta dinikahi, akhirnya yang terjadi adalah istri yang sah dia ceraikan, rusaklah rumah tangga sendiri, kemudian dia bangun rumah tangga yang seharusnya itu sudah rusak. Seharusnya itu sudah rusak. Sehingga apa? Sehingga terjadilah banyak masalah. Terjadilah banyak masalah. Ini kalau efek domino orang melakukan perzinahan di luar nikah atau perselingkuhan. Belum lagi kalau sampai hamil. Misalkan ada suami istri sama-sama sudah menikah, dia selingkuh dengan istri orang dan ternyata hamil. Nah, orang yang hamil dari wanita yang berstatus memiliki suami, tapi dia hamil dari laki-laki lain yang bukan suaminya, bagaimana status anaknya? Status anaknya tetap menjadi anak suami sahnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-waladu lil firash. Anak itu milik yang punya ranjang. Maknanya, setiap suami yang menikahi wanita, maka wanita itu adalah ranjangnya. Si suami adalah pemilik ranjang. Maka ketika ranjang ini dipakai orang lain yang bukan suaminya, lalu kemudian membuahkan hasil anak dari hubungan itu, maka kata Nabi, al-waladu lil firash. Anak itu milik yang punya ranjang. Siapa suaminya? Meskipun itu bukan darah dagingnya. Nah ini banyak sekali efek domino yang akan terjadi jika suami melakukan perselingkuhan dan juga efek domino jika istri melakukan perselingkuhan. Nah, lalu bagaimana jalan keluarnya ketika sudah terjadi? Kalau sebelum terjadi tadi, sebelum terjadi jalan keluarnya adalah suami istri harus banyak ngaji, harus banyak ikut kajian-kajian. Yang kedua, menjaga pandangan. Yang ketiga, keluar rumah harus menutup aurat. Kemudian kurangi banyak wanita untuk keluar rumah. Kemudian kalau itu semua sudah, tapi tetap terjadi, bagaimana? Nah ini, jika terjadi perselingkuhan, maka apa yang harus dilakukan? Sebenarnya, secara hukum, maka kasus perselingkuhan, apalagi sampai zina, itu termasuk satu yang boleh seorang wanita untuk meminta cerai. Karena sebagaimana Syekh Anis Tahir, salah satu dokter dosen kami ketika di Madinah, beliau juga pernah menyampaikan ada 3 hal yang seseorang tidak ditolerir sebenarnya untuk mempertahankan pernikahannya. Siapa? Satu, ketika pasangannya berzina. Itu tidak ada toleransi. Yang kedua, orang yang pasangannya tidak sholat. Jadi kalau tidak sholat, itu alasan yang sangat syar'i untuk menceraikan atau meminta cerai.
Yang ketiga, jadi tadi ketika dia berzina, tidak sholat, atau dia melakukan hal-hal yang dosa besar. Dosa besar. Disebutkan di sini. Nah ini yang tidak bisa ditolerir. Tapi bagaimana kalau salah satu pasangannya memaafkan? Maka harus dicatat dulu. Boleh memaafkan, asal sudah bertobat dulu. Asal sudah bertobat. Betul-betul bertobat. Bagaimana betul-betul bertobat itu tandanya? Ya ditampakkan. Bukan cuma ngomong kok, tapi ditampakkan. Begitu dia tobat, kalau dia suami ya, dia sudah mulai rajin sholat di masjid, rajin pengajian, suka ngikuti kajian-kajian, kemudian dia sudah mulai rajin membaca Quran, sudah nampak, ditampakkan taubat. Atau kalau wanita yang melakukan, maka keluar rumah dia hijab, mungkin jilbabnya yang tadinya kecil, tadinya dia belum berjilbab, dia berjilbab. Yang tadinya jilbabnya kecil, dia jilbabnya jadi besar. Nah, kalau memang sudah bertobat seperti itu dan ditampakkan rasa penyesalan dari perbuatan tersebut, maka boleh kita menahan. Dia tidak menceraikan atau tidak minta cerai. Hanya saja ketika sudah mau kita memaafkan, maka tentunya tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Jadi kalau sudah saya maafkan, ya jangan nanti pas marah diungkit lagi, marah diungkit lagi. Kalau sudah maafkan ya sudah, dianggap sudah selesai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man taba, barang siapa yang bertobat, orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak berdosa lagi, sudah tidak ada dosa. Maka ya jangan diukit-ukit kembali. Nah ini Bapak Ibu yang muliakan, beberapa hal yang berkaitan dengan perselingkuhan yang terjadi, maka kita harus menjaga diri kita, terutama juga suami, pandangan-pandangan di luarnya, ketika keluar rumah, ketika bekerja, maka harus dijaga. Begitu juga dengan istri. Istri ini jadilah istri yang baik, yang membuat suaminya itu tentram, nyaman, betah di rumah. Yang membuat selingkuh itu kan kadang-kadang di rumah istri sukanya marah-marah, salah sedikit dimarahi, akhirnya dia cari pelarian yang baik. Maka istri pun harus pintar-pintar mengambil, jangan hanya menyalahkan suami yang selingkuh, tapi dia pun harus memberikan hak-hak suaminya dengan secara baik. Kalau itu istri yang selingkuh, maka suami juga harus introspeksi. Barangkali dia kurang perhatian kepada istrinya, atau dia nafkahnya kurang, sehingga istri harus mencari laki-laki yang mampu untuk menafkahi secara cukup. Maka ini harus, sehingga membuat suami ini rajin kerja. Ini yang membuat suami ini tidak rajin kerja, tidak semangat, itu karena istri membantu. Jadi akhirnya suami kerjanya tidak, sudah ada istri saya juga membantu saya, kerjanya nggak usah full lah, 50% saya sudah cukup. Tapi kalau istri betul-betul di rumah, dia jadi tulang punggungnya, maka suami akan semangat bekerja. Dan kehormatan suami itu ada ketika dia memberi nafkah. Maka kalau suami tidak memberi nafkah, jangan harap dia akan dihormati oleh istri dan anak-anaknya. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamun. Laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya. Kenapa?
bima faddalallahu bihi ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu. Karena dia juga pemimpin anak laki-lakinya, karena salah satunya adalah karena dia menafkahi. Kalau suami tidak menafkahi, maka akan hancurlah wibawanya di hadapan istri dan anak-anaknya. Demikian Bapak Ibu yang muliakan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dari kita, Bapak Ibu sekalian, kami juga semoga Allah jaga keluarga kita, bukan hanya berkumpul di dunia ini, tapi juga nanti Allah jadikan kita berpasangan-pasangan nanti ketika di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz jazakumullah khairan katsiran atas penyampaiannya. Demikian dari kami. Kami sampaikan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk mengikuti kajian ini. Semoga selalu sehat dan diberikan keluangan waktu oleh Allah SWT. Kita tutup dengan doa. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.